wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Anggraini, kelas 2B dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang toksikokinetik yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi. Berikut materinya. Nah, di sini yang pertama ada toksikokinetik. Definisi dari toksikokinetik adalah studi kuantitatif dari pergerakan sebuah zat kimia yang mulai dari masuknya zat kimia ke dalam tubuh, pendistribusiannya ke organ dan jaringan melalui sirkulasi darah, dan disposisi terakhir dengan biotransformasi serta ekresi. Konsep dari toksikokinetik adalah absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi atau disebut juga dengan ADME. Nah, di sini saya akan menjelaskan absorpsi. Sebelum zat kimia membuat dampak kesehatan kepada tubuh manusia, zat kimia tersebut harus masuk ke dalam tubuh. Peristiwa masuknya zat kimia ke dalam tubuh disebut dengan absorpsi. Secara umum, rute masuk zat kimia dalam absorpsi terdiri dari 3 rute, yaitu ada inhalasi, dermal, dan ingesti. Inhalasi merupakan jalur utama dari pajanan di tempat kerja, karena banyak zat kimia yang dapat masuk langsung ke paru-paru melalui jalur inhalasi, seperti debu, asap, uap, kabut, dan gas. Zat kimia tersebut masuk ke dalam paru yang memiliki luas sekitar 140 mm persegi, sehingga memudahkan untuk absorpsi. Distribusi. Ketika zat kimia diabsorpsi ke dalam aliran darah, maka zat kimia tersebut dapat diangkut ke seluruh tubuh. Proses ini disebut dengan distribusi, yang merupakan proses reversibel, yaitu zat kimia dapat masuk ke dalam sel dari darah ataupun bisa masuk ke dalam darah dari sel. Pengiriman zat kimia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya ada aliran darah, permeabilitas kapiler, kekuatan dari pengikatan dari zat kimia ke darah ataupun jaringan protein, dan solubilitas relatif dari molekul zat kimia. Selanjutnya ada metabolisme. Untuk mempermudah ekresi, zat kimia harus melalui proses metabolisme terlebih dahulu. Proses metabolisme bisa berlangsung di hati atau ginjal, baik dengan perubahan struktur zat kimia ataupun dengan perubahan kimiawi dari zat kimia. Metabolisme dari zat kimia dapat bervariasi antar grup populasi. Genetik menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi enzim untuk memproses zat kimia. Umur menjadi faktor lain yang mempengaruhi, karena semakin tua seseorang, maka semakin kecil toleransinya terhadap zat kimia. Selanjutnya ada ekresi. Pengeluaran secara keseluruhan zat kimia dari dalam tubuh disebut dengan ekresi. Ginjal dan organ pencernaan menjadi bagian penting dalam proses ekresi ini. Selain itu, air susu ibu, keringat, rambut, kuku, dan air ludah juga dapat menjadi organ yang melakukan proses ekresi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan review jurnal. EDTA sebagai agen proteksi ginjal pada tikus yang dipapar timbal asetat. Abstrak. Logam barat timbal adalah salah satu logam barat yang bersifat toksik. Dan etilen diamin tetraasetat atau disebut juga dengan EDTA merupakan salah satu senyawa pengkelat timbal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya proteksi EDTA terhadap ginjal tikus yang dipapar timbal asetat per oral. Penelitian ini menggunakan proses kontrol grup desain. 25 ekor tikus putih galur Wistar dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok kontrol, kelompok negatif diberi Pb asetat 175 mg per kilogram Pb. Kelompok perlakuan Kp1, Kp2, dan Kp3 dipapar Pb asetat 175 mg per kilogram Pb. Dan EDTA masing-masing 50, 150, dan 250 mg per kilogram Pb.
Perlakuan diberikan selama 30 hari. Pada hari ke-31, dilakukan pengukuran kadar PP darah dengan AAS, kemudian tikus dideterminasi dan diambil organ ginjal untuk dianalisis tingkat kerusakan jaringan ginjalnya. Data kadar PP darah dianalisis menggunakan one-way ANOVA dan Duchenne Multiple Rank Test atau disebut dengan DMRT. Tingkat kerusakan ginjal dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan penurunan kadar PP darah dan penurunan kerusakan sel ginjal secara signifikan pada kelompok tikus yang dipapar PB asetat dan diberi EDTA dibandingkan dengan kelompok tikus yang dipapar PB asetat tanpa diberi EDTA. Disimpulkan, EDTA aman digunakan dan efektif mengkelat pada darah serta memproteksi organ ginjal pada dosis 150 mg per kilogram BB. Pada dosis 250 mg per kilogram BB. EDTA mulai bersifat toksik sehingga merusak jaringan ginjal. Selanjutnya ada pendahuluan. Logam barat timbal adalah salah satu logam barat yang bersifat toksik. Jika kadarnya di dalam tubuh melebihi ambang batas yang ditetapkan The National Institute for Occupational Safety and Health atau NIOSH tahun 2015, yaitu dengan sebesar 5 Nq per desiliter pada orang dewasa. Akumulasi terjadi karena PB dapat masuk secara ingesti, inhalasi, maupun subkutan, dan karena PB2+ sulit dieliminasi dari tubuh. PB2+ yang masuk secara oral dapat terakumulasi dalam tubuh. Pada orang dewasa, PB2+ yang diabsorpsi melalui usus sekitar 5-15%. Ion PB2+ yang tidak terikat pada jaringan akan diekskresikan melalui urin dan keringat. Jika kadar PB2+ di dalam tubuh terlalu tinggi, maka sebagian akan dikeluarkan melalui feses. Jika feses mengandung PP2+ dalam kadar yang tinggi, dapat diperkirakan sudah terjadi hiperakumulasi PP2+ di dalam tubuh. Hiperakumulasi PP2+ di dalam tubuh akan mengganggu fungsi tubuh dengan menimbulkan efek toksik pada setiap sistem tubuh. Ginjal sebagai organ ekskresi memainkan peranan penting dalam fungsi tubuh. Salah satu efek negatif PB2+ anorganik adalah nefropati yang dapat mengganggu kerja ginjal. Untuk mencegah kerusakan organ ginjal, digunakanlah senyawa pengkelat timbal yang aman pada saat bereaksi di dalam tubuh. Salah satu senyawa pengkelat yang umum digunakan adalah etilendiamin tetraasetat atau disebut juga dengan EDTA. Pada kasus pasien dengan kadar PP darah melebihi 50 Nq per desiliter, dilakukan terapi pengkelat dengan EDTA kalsium disonium atau disebut juga dengan CaNa2 EDTA, dimekarpol, dipenisilamin, dan 2,3 dimercatrofusinis acid. EDTA ini biasanya diberikan dalam bentuk infus melalui intravena pada penderita keracunan PB2+. Senyawa EDTA diketahui melalui pengkelat PP2+, sehingga diharapkan akan mampu memproteksi organ ginjal dari dampak negatif akibat akumulasi PB2+. Hasil dari review jurnal dan pembahasan dari review jurnal tersebut. Kadar PP darah. Tikus kelompok kontrol negatif memiliki merata kadar PB darah tertinggi dibandingkan kelompok perlakuan yang lain. Kelompok tikus yang diberi PB2+ asetat dan EDTA, yaitu pada kelompok perlakuan 1, kelompok perlakuan 2, dan kelompok perlakuan 3, menunjukkan rata kadar PP2+ dalam darah yang setara dengan kadar PP2+ darah tikus kelompok kontrol. Nah, di sini ada gambar diagram. Di sini yaitu yang mempunyai kadar darah tertinggi yaitu pada kontrol negatif sebanyak 4,5.
Kemudian ada kesimpulan dari review jurnal, yaitu pemberian EDTA dosis 150 mg per kilogram BB aman digunakan dan paling efektif mengkilat ion Pp2+, sehingga mampu menurunkan kadar Pp2+ darah dan memproteksi ginjal tikus yang dipapar Pp2+ asetat. EDTA pada dosis 250 mg per kilogram BB mampu menurunkan kadar PP darah namun mulai bersifat toksik dan tidak mampu memproteksi ginjal. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efek tingginya kadar Pp2+ dalam darah tikus terhadap kerusakan organ lainnya, baik struktur maupun fungsinya. Semakin tinggi dosis EDTA dapat menimbulkan efek toksik, sehingga perlu dicari bahan pengkilat logam berat yang lebih aman dari EDTA. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dari materi tersebut, yaitu toksikokinetik adalah studi kuantitatif dari pergerakan sebuah zat kimia yang dimulai dari masuknya zat kimia ke dalam tubuh, pendistribusiannya ke organ dan jaringan melalui sirkulasi darah, dan disposisi terakhir dengan biotransformasi serta ekresi. Konsep dari toksikokinetik adalah absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi, atau disebut juga dengan ADME. Dan penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.